saya Harian Sumantang dengan NIM A1J12121. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai kekhalifahan Utsman bin Affan dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah sejarah Islam. Adapun judul dari pemaparan materi kami adalah masa kekhalifahan Utsman bin Affan tahun 600 sampai 405. Baik, penjelasan pertama akan dipaparkan oleh pertama itu saya sendiri. Adapun materinya, yang pertama yaitu biografi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah bin Abdul Manaf. Utsman bin Affan lahir pada tahun 576 Masehi di Taif, tepatnya 6 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Bapak beliau bernama Affan dan ibu beliau bernama Arwah bin Fis bin Rabi'ah bin Habib Abdi Syam bin Abdi Manaf. Utsman bin Affan memiliki fisik tidak pendek dan juga tidak tinggi, berkulit lembut, berbadan padat, berahang besar dengan jenggot lebat, berdada lebar, berambut lebat, dan berjanggut pirang. Khalifah Utsman bin Affan adalah keturunan dari Bani Umayyah yang kaya raya dan dermawan. Utsman bin Affan masih memiliki ikatan kekeluargaan dengan Rasulullah, di mana nenek Utsman bin Affan yang bernama Ummu Hukaim dan ayah Rasulullah yang bernama Abdullah adalah satu. Selanjutnya, ada pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Khalifah Umar bin Khattab menentukan masa pemilihan atau musyawarah selama 3 hari dan memerintahkan supaya para anggota Majelis Syura melakukan musyawarahnya di salah satu rumah para anggota. Musyawarah yang dilakukan oleh Majelis Syura akhirnya membuahkan hasil. Abdurrahman bin Auf sebagai ketua di Majelis Syura mengumumkan pada hari itu juga ada pembaitan khalifah selanjutnya. Kaum muslimin melihat bahwa Utsman bin Affan sangat cocok menjadi khalifah juga. Kaum muslimin melihat bahwa sifat baik dan kedekatan yang sangat baik dengan Rasulullah yang menjadikan Utsman bin Affan menjadi khalifah. Pemilihan Utsman bin Affan sebagai khalifah merupakan babak baru dalam pemerintahan Islam. Utsman bin Affan diharapkan mampu membawa kesejahteraan umat Islam. Pengalaman Utsman bin Affan dianggap akan mampu membawa kemajuan di berbagai bidang seperti militer dan agama. Kondisi pemerintah Islam setelah wafatnya Umar bin Khattab banyak terjadi kekacauan. Maka Utsman bin Affan diharapkan mampu untuk mengembalikan kejayaan Islam setelah banyaknya wilayah yang memberontak. Sikap dermawan dan belas kasih kepada rakyat kecil diharapkan mampu mengubah kondisi masyarakat Islam lebih baik. Selanjutnya ada sistem pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama dalam bidang politik dalam negeri. Lembaga pemerintahan dalam negeri pada masa Khalifah Utsman bin Affan terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain yang A. Pembantu atau disebut juga wazir atau muawin. Wazir atau muawin ini adalah pembantu yang diangkat oleh khalifah agar membantu tugas-tugas serta tanggung jawab dalam kekhalifahan Islam. Kemudian terdapat muawin tanfis yang bertugas membantu khalifah dalam bidang pemerintahan dan muawin taufis yang bertugas membantu khalifah dalam bidang administrasi. Kemudian yang kedua ada pemerintah daerah atau gubernur. Nah, pada awal pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, para pemimpin daerah yang pada masa Khalifah Umar bin Khattab telah menyebar ke berbagai kota. Utsman bin Affan memerintahkan kekuasaan para gubernur sebelumnya yang sudah diangkat oleh Umar bin Khattab. Masa para gubernur ini untuk memerintah lagi itu selama 1 tahun penuh. Kebijakan merupakan kebijakan yang diambil dari Umar bin Khattab yang menyuruh untuk menetapkan pemimpin daerah masa Umar bin Khattab selama 1 tahun. Selanjutnya ada hukum. Terdapat 2 hal mendasar di bidang hukum pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Antara lain, yang pertama menjaga teks-teks pada masa Nabi Muhammad dalam bidang hukum terikat dengan apa yang ada di dalam teks, mengikuti dan mentaati teks yang ada. Yang kedua, meletakkan sistem hukum baru untuk memperkuat fondasi negara Islam yang semakin luas dan menghadapi hal-hal yang baru yang beraneka ragam. Kemudian terdapat Baitul Mal atau keuangan. Baitul Mal adalah tempat yang mengatur masalah keuangan negara. Tugas Baitul Mal adalah membayar gaji para khalifah, kemudian gaji para pemimpin atau gubernur, dan gaji para pegawai yang bekerja di pusat pemerintahan.
Baitul Mal juga mengatur semua masalah pajak dan juga masalah-masalah sarana dan masukan yang diambil dari hasil rampasan perang, pajak dan pengeluaran yang dikeluarkan untuk dana haji, dana perang, semua yang mengurusnya dan mengaturnya adalah Baitul Mal atas izin Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian terdapat bidang militer. Utsman bin Affan memilih tokoh-tokoh yang mampu memimpin kekuatan Islam seperti Al-Walid, Abu Musa al-Asy'ari, dan Sa'id bin al-Ash. Mereka sangat berjasa dalam menumpas pemberontakan yang terjadi setelah pemerintahan Umar. Keseriusan Utsman bin Affan dalam bidang militer menunjukkan bagaimana kekuatan Islam pada waktu tersebut. Kemajuan pemerintah Islam pada masa Utsman bin Affan selama 12 tahun juga dikarenakan mampu menjaga kedaulatan di daerah kekuasaannya. Kemajuan militer pada saat itu membawa pemerintah Islam di bawah kepemimpinan Utsman bin Affan mencapai puncak kejayaan. Kemudian yang terakhir terdapat Majelis Syuro. Majelis Syuro adalah orang-orang yang mewakili kaum muslimin dalam mengumpulkan pendapat sebagai bahan pertimbangan khalifah. Orang non-muslim juga diperbolehkan menjadi anggota Majelis Syuro untuk menyampaikan pengaduan tentang kezaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum Islam. Nah, Majelis Syuro dibagi menjadi 3, yaitu Dewan Penasehat, Dewan Penasehat Umum, dan Dewan Penasehat Tinggi. Adapun akan pemaparan selanjutnya akan dibacakan materi kedua, yaitu oleh Saudari Haryani. Baik, tentang politik luar negerinya, Utsman bin Affan melaksanakan politik ekspansi untuk menaklukkan daerah-daerah seperti Azerbaijan, Arai, Alexandria, Tunisia, Tabaristan, dan Cyprus. Daerah-daerah ini adalah wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Daya ditaklukkan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan bukan hanya ketujuh wilayah yang disebutkan tadi, namun masih ada wilayah-wilayah yang menjadi taklukan Islam lainnya, di antaranya itu Armenia, Tripoli, Anuba, Fars, dan Kerman. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah taklukan Islam semakin bertambah luas dan semakin bertambah banyak. Kemudian selanjutnya dalam bidang ekonomi, Utsman bin Affan menggunakan prinsip politik ekonomi yang dijalankan dan pemerintahannya. Prinsip-prinsip dari bidang ekonomi tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu menerapkan politik ekonomi secara Islam. Kedua, tidak berbuat zalim terhadap rakyat dalam menetapkan cukai atau pajak. Yang ketiga, menetapkan kewajiban harta atas kaum muslimin untuk diserahkan kepada Baitul Mal. Yang keempat, memberikan hak-hak kaum muslimin dari Baitul Mal. Yang kelima, menetapkan kewajiban harta kepada kaum kafir Zamimi untuk diserahkan kepada Baitul Mal dan memberikan hak-hak ke mereka serta tidak menjolimi mereka. Kemudian yang keenam itu para pegawai cukai wajib menjaga amanat dan memenuhi janji. Yang ketujuh, mengawasi penyimpangan dalam harta benda yang dapat menghilangkan kesempurnaan nikmat umat secara umum. Kemudian dalam bidang sosialnya, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, masyarakat tidak diberi kebebasan untuk segala hal. Untuk kaum muslimin tidak diperbolehkan untuk keluar dari daerah tanpa dengan izin atau untuk waktu tertentu, dan masih banyak permintaan izin demikian itu ditolak. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar dari daerah. Kaum muslimin dapat memilih hidup yang serba mudah daripada di masa Umar bin Khattab yang dirasakan terlalu keras dan ketat dalam pemerintahannya. Kemudian dalam bidang agama, yang pertama itu tentang mengerjakan sholat. Pada tahun 29 Hijriah, Utsman bin Affan mengerjakan sholat 4 rakaat di Mina secara berjamaah. Sholat yang dilaksanakan oleh Utsman bin Affan ini membawa kebingungan terhadap para sahabatnya. Ketika semua orang yang mengerjakan sholat berjamaah sebanyak 2 rakaat, maka Utsman bin Affan mengerjakan sholat sebanyak 4 rakaat. Kebijakan yang diambil Khalifah Utsman bin Affan dengan mengerjakan sholat 4 rakaat penuh di Mekah dan Arafah merupakan bentuk kasih sayangnya terhadap umat Islam. Kemudian yang kedua, ibadah haji. Khalifah Utsman bin Affan adalah salah satu orang yang mengerti tentang hukum-hukum ibadah haji. Utsman bin Affan yang juga melarang umatnya untuk beribadah haji jika tidak sesuai dengan hukum-hukum haji. Kemudian yang ketiga tentang pembangunan masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Kuba.
Yang keempat, pembukuan Al-Quran. Penyusunan kitab suci Al-Quran adalah suatu hasil dari pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Tujuan penyusunan kitab Al-Quran ini untuk mengakhiri perbedaan-perbedaan serius dalam bacaan Al-Quran. Utsman bin Affan menginginkan saling bersatunya umat Islam dalam satu bacaan. Kemudian yang kelima, tentang penyebaran agama Islam. Penyebaran agama Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan salah satunya dilakukan dengan cara ekspedisi ke wilayah-wilayah. Ekspedisi yang dilakukan bukan hanya untuk menaklukkan daerah saja, tetapi juga untuk menyebarkan agama Islam. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya tragedi pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan antara lain, yang pertama yaitu kemakmuran dan pengaruhnya pada masyarakat. Kenikmatan dan kemakmuran yang dirasakan oleh umat Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan sangat mempengaruhi kehidupan umat Islam. Sebab kemakmuran membawa umat Islam dengan kesibukan urusan dunia dan terkena dengan kenikmatan tersebut. Yang kedua yaitu karakter perubahan sosial. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan telah terjadi perubahan sosial dalam kehidupan umat Islam yang mulai memperlihatkan tanda-tanda yang semakin hingga muncullah tragedi yang memilukan yang dimulai sejak pertengahan masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Puncak tragedi tersebut adalah terjadinya pemberontakan dan pembangkangan terhadap pemerintahan yang berkuasa hingga menyebabkan Khalifah Utsman bin Affan terbunuh. Yang ketiga yaitu penggunaan berbagai strategi untuk membangkitkan kemarahan rakyat. Di antara strategi paling efektif untuk membangkitkan kemarahan umat Islam adalah mempropagandakan berbagai isu tentang pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Ide untuk melakukan fitnah terhadap pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan adalah Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba dan pengikutnya melakukan fitnahan kepada umat Islam agar tidak setuju dengan pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Abdullah bin Saba menginginkan agar Utsman bin Affan turun dari jabatannya menjadi khalifah. Pada akhir kekuasaan pemerintahan Utsman bin Affan, banyak pegawai pemerintahan yang mulai melakukan tindakan yang merugikan. Usia yang sudah menginjak angka 80 tahun merupakan salah satu faktor yang menjadi kehancuran Utsman bin Affan dalam pemerintahan Islam. Fitnah yang menjadikannya salah satu orang yang bersalah dan dianggap tidak layak menjadi khalifah itulah salah satu faktor yang juga mengakibatkan terbunuhnya Utsman bin Affan. Fitnah tersebut mencoreng nama baik Utsman bin Affan sebagai khalifah yang baik dan dermawan. Polemik kerusuhan politik pada akhir pemerintahan Utsman bin Affan akhirnya menjadikannya korban yang salah. Dapat disimpulkan bahwa Utsman bin Affan menjadi khalifah yang paling lama menjabat, yaitu 12 tahun. Kebijakan yang dilakukannya membawa kemajuan umat Islam ke masa emasnya. Kepemimpinan Utsman bin Affan sudah diasah sebelum menjadi khalifah. Peran Utsman bin Affan dalam pemerintahan khalifah sudah terlihat sejak kepemimpinan Abu Bakar. Pengalaman dalam bidang pemerintahannya membuatnya menjadi pemimpin yang sanggup menjadi panutan umat Islam. Bentuk nyata pemerintahan Utsman bin Affan dalam menyebarkan luas kekuasaan Islam adalah menduduki wilayah yang belum menjadi kekuasaan Islam. Utsman bin Affan dalam memimpin pemerintahan menggunakan sifat kejujuran dalam setiap bidang. Pemerintahan yang dipimpin Utsman bin Affan bertujuan untuk mensejahterakan umat Islam dalam berbagai bidang. Keteladanan Utsman bin Affan sebagai inspirasi umat Islam. Yang pertama yaitu kepedulian kepada agama dan umat. Setelah menjadi khalifah, salah satu jasa beliau adalah membantu tim penerbit Al-Quran yang diketuai Zaid bin Sabit. Hal ini karena kekhawatirannya terhadap kaum muslimin dalam hal membaca Al-Quran, karena naskah-naskahnya yang ada tidak ada susunannya dan terdapat perselisihan tentang cara membacanya. Yang kedua yaitu keberaniannya. Khalifah Utsman bin Affan tidak gentar menghadapi pasukan Romawi di Afrika Utara yang berkekuatan 120.000 dengan peralatan perang yang lengkap. Karena daerah pengembangan Islam semakin luas dan banyak dikelilingi lautan, maka untuk mempertahankan wilayah kekuasaan Islam dari serbuan musuh, Khalifah Utsman membentuk armada laut dan pasukan Islam selalu unggul dalam perang. Yang ketiga yaitu kesederhanaan dan rendah hati. Utsman bin Affan tergolong sebagai orang kaya, namun beliau tidak hidup berfoya-foya. Perilaku kehidupannya sederhana dan bersahaja, seperti dalam berpakaian, makan, dan
Yang keempat yaitu kedermawanannya. Utsman bin Affan terkenal sebagai sosok yang dermawan. Pada masa Khalifah Abu Bakar, kota Mekah dilanda paceklik karena musim kering yang panjang. Ketika itu datang dari negeri Syam Khalifah dagang Utsman dengan 1000 ekor unta membawa bahan makanan. Menjelang masuk kota, rombongan Utsman dihadang oleh para saudagar Mekah untuk memborong semua barang bawaan yang dibawa Utsman dengan imbalan keuntungan yang berlipat ganda. Tetapi Utsman tidak tergiur sedikit pun karena ia sudah berniat menyumbangkan semua barang yang dibawanya untuk kaum miskin. Yang kelima yaitu keteguhan akidah. Setelah mendengar Utsman bin Affan masuk Islam, pamannya yang bernama Al-Hakam bin Abil As sangat marah. Utsman diikatnya dan dicambuknya berkali-kali agar kembali pada agama nenek moyang. Namun Utsman tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak mengubah keyakinan dan tidak akan meninggalkan agama yang diajarkan Rasulullah apapun yang terjadi. Baiklah, setelah pemaparan dari kelompok kami. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.